Diva Nurul Amalia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2019. Video kali ini saya akan menceritakan biografi salah satu sastrawan yang ada di Indonesia, yaitu Widji Tukul. Widji Widodo adalah nama aslinya. Beliau dilahirkan di Sorogenen, Solo pada tanggal 26 Agustus 1962 dengan bapaknya yang bekerja sebagai penarik becak dan ibunya kadang menjual ayam bumbu untuk membantu ekonomi keluarganya. Nama Tukul yang berarti tumbuh yang disematkan kepadanya oleh Cempe Lawu Warta ketika beliau aktif berteater dengan Sarang Teater Jagat atau Jagalan Tengah. Widji Tukul yang berarti biji yang tumbuh. Beliau dilahirkan sebagai anak pertama dari 3 bersaudara yang di lingkungan kaum marginal. Mayoritas penduduknya adalah tukang becak dan buruh. Hidup di tengah-tengah kaum marginal, beliau banyak mengamati dan merekam realitas rakyat pinggiran melalui bait-bait puisi. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, beliau sudah mulai gemar menulis puisi. Lulus sekolah dasar, beliau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Solo. Semasa duduk di bangku SMP, beliau mulai tertarik menekuni dunia teater. Beliau pun meneruskan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau yang disingkat SMIK jurusan Tari. Karena kendala ekonomi keluarganya yang sulit, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah dan sebagai anak pertama memiliki tanggung jawab terhadap kedua adiknya. Setelah beliau berhenti sekolah, beliau menyambung hidup dengan berjualan koran, menjadi calo karcis di bioskop, dan pernah juga menjadi tukang pelipur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Melalui teman sekolahnya, beliau bergabung dengan keluarga teater Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama dengan teman-temannya Jagat inilah beliau pernah mengamen puisi dari kampung ke kampung di berbagai kota seperti Solo, Jogja, Klaten, sampai Surabaya. Pada tahun 1989, beliau menikahi Siti Dia Surija atau yang biasa dikenal dengan nama Sipon. Mereka berkenalan di Sanggar Teater Jagat. Keduanya sama-sama aktif di berbagai kegiatan seni di Solo dan seringkali tampil bersama dalam sebuah lakon teater. Pernikahannya dengan Sipon, beliau dikaruniai anak 2. Pada 1995, beliau lagi-lagi menjadi penggerak demokrasi besar aksi protes karyawan PT Sritek. Kala itu, beliau dipukuli aparat sampai cedera pendengaran dan nyaris buta, meninggalkan cacat mata karena dibenturkan ke sebuah mobil. Semenjak itu, beliau dicari karena diduga menjadi dalang demokrasi dan puisi-puisinya dicurigai sebagai penggerak massa melakukan protes. Pada 22 Juli 1996, beliau berangkat ke Jakarta menggabungkan Jakar dengan Partai Rakyat Demokrasi atau PRD. Jadilah beliau sebagai ketua divisi propaganda dan editor Suluh Pembebasan. Awalnya, Jakar memiliki komitmen untuk tidak ikut bergerak di bidang politik. Namun, seiring berjalannya waktu, makin bergolaknya politik di Indonesia, beliau memutuskan bergabung dengan PRD dan terlibat dalam politik praktis. Rekan-rekan beliau
diliputi oleh rasa kecewa atas masuknya beliau di ranah politik, termasuk guru teaternya yaitu Cempelawu-Warta. Menurutnya, seorang seniman tidak seharusnya terlibat dalam politik praktis karena bisa membahayakan keselamatan sendirinya. Namun, tekad beliau tidak pernah menyerah dan ia berjuang terus. Pada tahun 1996, beliau dikenal sebagai seorang seniman rakyat dan menjadi bagian dari PRD. Berpaham sosialisme dan berposisi politik dengan rezim Orde Baru. Di tahun yang sama, melalui puisinya yang berjudul Peringatan, beliau telah mempopulerkan kata lawan sampai seorang direktur Komnas HAM berkomentar. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi aksi pengembalian secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai dalang kemusuhan. Akibatnya PRD dibubarkan, para aktivis dijebloskan ke penjara. Sejumlah aktivis yang lain diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Sebagai aktivis PRD yang dianggap subversif terhadap negara, Tukul dijemput aparat di kediamannya di Solo pada Agustus 1996. Namun, beliau menyamar dan berhasil kabur dengan menggunakan helm dan meninggalkan istri dan kedua anaknya. Sejak saat itu, beliau hinggap dari satu tempat ke tempat yang lain berusaha menyelamatkan dirinya. Dalam masa persembunyiannya, beliau masih beberapa kali menulis sajak untuk kedua anaknya. Antara bulan Maret sampai April 1998, jejaknya sudah tidak ditemukan. Ketika Zenim Soeharto berhasil dilengsarkan pada 21 Mei 1998. Beliau pun belum juga muncul. Akibatnya sang istri melaporkannya. Hilangnya Tukul membuat Forum Sastra Surakarta yang dimentori oleh penyair sosiawan Lek dan Wowo Wesi Prabowo menggelar sebuah forum solidaritas dengan judul Tukul Pulanglah yang diabadikan di Surabaya, Mojokerto, Solo, Semarang, Jogja, dan Jakarta. Sampai sekarang beliau belum juga ditemukan. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Tak ada yang mengerti. Kasusnya juga seperti ditutup-tutupi dan tidak ada kabar dari pemerintah untuk mengungkap kasus beliau tersebut. Beliau tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal, korupsi, dan repressi yang merugikan negara, melainkan memperjuangkan keadilan dan advokasi melalui puisi. Namun, hak hidupnya direnggut tanpa prosedur hukum yang jelas. Itulah biografi singkat dari seorang sastrawan yang kita kenal dengan nama Wiji Tukul, yang sampai sekarang tidak kita ketahui di mana keberadaannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.